Nah, sekarang ini kita membahas tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan terhadap Allah, kepada Allah bertawakallah kalau kamu itu termasuk orang yang beriman kepada Allah. Dalam kitab itu ditulis tawakal itu al-i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa taala fi khusulil matlub wa daf'il makruh i'timadan shadiqan haqiqiyan wa fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha. Jadi tawakal itu adalah berpegang teguh kepada Allah, al-i'timadu 'ala Allah ya Subhanahu wa ta'ala fi khusulil matlub wa daf'il makruh. Orang itu di dunia cuma dua, Pak. Dia ingin sesuatu yang dia raih dan dia tidak ingin sesuatu yang menimpa pada dirinya. Cuma itu saja. Saya kepingin ini. Saya tidak kepingin ini menimpa diri saya dan keluarga saya. Cuma itu manusia itu. Maka kepingin itu ada konsep tawakal. Kepingin dan tidak kepingin itu ada di tengah-tengahnya bertawakal. Maka tadi rumusannya adalah al-i'timad 'ala Allah, berpegang teguh kepada Allah dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan atau menolak sesuatu yang tidak diinginkan, taf'il makruh. Tapi i'timadan shadiqan hakikian, betul-betul berpegang teguh, menyerahkan sama Allah. Tapi ada juga fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha, menyerahkan mengikuti sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Kalau kita semuanya dari rumah ke sini kemudian ada konsep tawakalnya, ya orang ingin sampai di tempat ini dengan baik dan selamat. Tidak ingin ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan. Di tengah-tengah itu perlu konsep, yaitu tawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Dalam penjelasan mengenai dua kalimat syahadat itu, baik syahadat tentang Allah maupun syahadat tentang Rasulullah, ada bagian-bagian yang merupakan pekerjaannya hati, bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan badan, tapi pekerjaan hati. Tapi berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang kita pelajari sekarang ini berkisar itu. Contoh yang sudah pernah dibahas ada mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah dengan yang sebenar-benarnya, itu akan menimbulkan perilaku dalam kehidupan yang bagus, yang baik. Hidupnya menjadi terarah, yang dikumpulkan rumahnya itu semuanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu karena dia punya rasa mahabbah yang tinggi, mencintai yang tinggi. Sudah pernah dibahas. Yang kedua ada khauf, rasa takut sama Allah. Orang yang bersyahadat tentang Allah, kalau menonjolkan rasa takutnya sama Allah, akan menimbulkan orang itu bergairah di dalam beribadah kepada Allah. Maka kata salah seorang ahlul ilmi mengatakan, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu, maka orang itu lari dari sesuatu yang ditakuti itu. Tapi siapa yang takut kepada Allah, orang itu lari mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lari mendekatkan diri itu bil a'mali sholihah, dengan amal yang soleh. Juga sudah dibahas. Sekarang ini membahas mengenai at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering orang membahas mengenai itu, tapi tauhid kepengen dalam urutan bab berikutnya membahas mengenai tawakal itu. Nanti ada lagi setelah tawakal itu al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Laisa min ta'limillah. Orang yang merasa aman dari murkanya Allah dan orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Baru berikutnya lagi membahas mengenai as-sabru ala aqdarillah, sabar kalau Allah menentukan takdirnya, walaupun dirasakan oleh manusia tidak enak, dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita membahas tawakal, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan terhadap Allah, kepada Allah bertawakallah kalau kamu itu termasuk orang yang beriman kepada Allah. Dalam kitab ini ditulis tawakal itu al-i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa taala fi khusulil matlub wa daf'il makruh i'timadan shadiqan haqiqiyan wa fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha. Jadi tawakal itu adalah berpegang teguh kepada Allah, al-i'timadu 'ala Allah ya Subhanahu wa ta'ala fi khusulil matlub wa daf'il makruh. Orang itu di dunia cuma dua, Pak. Dia ingin sesuatu yang dia raih, dan dia tidak ingin sesuatu yang menimpa pada dirinya. Cuma itu saja. Saya kepingin ini. Saya tidak kepingin ini menimpa diri saya dan keluarga saya. Cuma itu manusia itu. Maka kepingin itu ada konsep tawakal. Kepingin dan tidak kepingin itu ada di tengah-tengahnya bertawakal. Maka tadi rumusannya adalah al-i'timad 'ala Allah, berpegang teguh kepada Allah dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan atau menolak sesuatu yang tidak diinginkan, daf'il makruh. Tapi i'timadan shadiqan hakikian, betul-betul berpegang teguh, menyerahkan sama Allah. Tapi ada juga fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha, menyerahkan mengikuti sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Kalau kita semuanya dari rumah ke sini kemudian ada konsep tawakalnya, ya orang ingin sampai di tempat ini dengan baik dan selamat. Tidak ingin ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan. Di tengah-tengah itu perlu konsep, yaitu tawakal kepada Allah. Tapi orang boleh fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha, melakukan sebab yang diizinkan. Lewat mana, rambu-rambunya diperhatikan, kendaraannya sudah dicek apa belum, dan sebagainya.
Kalau pakai motor, pakai helm yang standar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di balik itu ada kejadian apa? Manusia tidak tahu. Maka di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa arahu al-i'tiqadiyah wa sufiyah, pikiran Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bidang akidah dan sufi, itu ada penjelasan tentang konsep tawakal menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti saya bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi tawakal itu versi beliau itu orang itu tidak milih, terserah Allah. Jadi kalau ibaratnya kita itu dari rumah ke sini terserah Allah. Tapi terserah Allah itu ya, kalau pakai kendaraan ya dicek itu kelayakannya kendaraan dipakai dan tidak, lewat jalan yang mana, safety-nya itu, pengamanannya itu sudah dipakai apa belum gitu loh. Kalau itu sudah, ya ndak milih, terserah Allah. Sampai milih selamat sama milih belai di tengah jalan, ndak milih mas. Loh kok gitu? Namanya saya serahkan sama Allah. Tapi kewajiban saya gini. Seperti yang saya sebutkan tadi. Loh kok ndak milih? Saya yakin keputusannya Allah yang ditimpakan kepada saya tidak ada yang berubah. Nah, walaupun saya sudah berikhtiar begini, Allah kemudian menetapkan sesuatu yang tidak saya sukai, bisa terjadi. Makanya saya nggak milih. Nanti ada di bagian tengah-tengah atau bagian akhir. Maka kitab Aqidatul Qaulul Mufid menerangkan begini, adamul akhli bil asbab ta'nun fit tasyri'. Kalau orang mengabaikan tentang sebab-sebab yang diizinkan di dalam bertawakal, maka yang dicidrai adalah syariatnya. Orang sakit tidak diet, misalnya begitu, tidak minum obat sesuai dengan yang dianjurkan, tidak periksa dan sebagainya, itu namanya, dan ini dia menonjolkan konsep tawakal begitu, namanya ta'nun fit tasyri', yang dicidrai syariatnya. Tidak begitu konsep tawakal itu. Ya. Orang mau pergi wis tawakal aja, terus kendaraannya wis kendaraan seenaknya, enggak usah dicek. Oh ya, kalau dicek, kalau Allah mentakdirkan tidak terjadi apa-apa kan enggak selamat sampai di sana, enggak usah dicek. Itu namanya pikiran begitu, namanya ta'nun fit tasyri'. Syariatnya yang dicidrai. Tidak begitu tawakal itu. Sakit ya minum obat, ya istirahat, ya ini, mau pinter ya belajar, mau kaya ya usaha, itu namanya fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha, melakukan sebab-sebab yang diizinkan. Kalau tidak pakai begitu, namanya ta'nun fit tasyri', syariatnya yang dicidrai. Tapi al-i'timadu fil asbab ta'nun fit tauhid, sebaliknya, kalau mengandalkan hanya usaha ikhtiar secara physically tadi, hanya itu satu-satunya, dan seolah-olah itu menjadi orang itu sukses karena faktor itu, namanya ta'nun fit tauhid, tauhidnya yang dicidrai. Jadi kedua-duanya dimajukan, syariatnya dan tauhidnya itu. Nah, orang yang bertawakal itu adalah ketika orang yang menghadapi satu problem dan masalah. Di beberapa keterangan di dalam ayat maupun di hadis, karena orang itu menghadapi berbagai masalah, lalu orang itu diperlukan tawakal. Ya, rasanya kalau tidak ya tidak. Nanti ada contoh yang diterangkan di dalam Al-Quran itu pakai surat Al-Ma'idah ayat 22 dan 23. Surat Al-Ma'idah ayat 22 dan 23 itu menerangkan tentang kurirnya Nabi Musa. Jadi ketika disuruh berdakwah, yang di kitab itu hanya ditulis separuh itu ayatnya itu ya. Tapi kalau kita mau ambil yang banyak, ada di
Ambil saja di Quran itu surat 22 surat Al-Maidah ayat 22 dan 23. Ini kurirnya Nabi Musa yang disuruh berdakwah, tapi daerah yang dituju itu adalah daerahnya orang yang banyak yang kasar, yang kusro, tidak bersahabat, tidak menerima itu loh. Karena daerah yang dituju itu adalah orang-orangnya seperti begitu kasar, kusro dan bengis ya. Maka kurirnya Nabi Musa, utusannya Nabi Musa itu menyampaikan kepada Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di sana itu orangnya kusro-kusro. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk di sana kalau tidak orang yang kasar-kasar itu keluar dulu. Nah, itu lengkapnya bagaimana? Minta tolong dibaca terjemahnya, monggo. Mereka berkata ini di dalam tafsir bisa dilihat itu adalah utusannya Nabi Musa untuk mengembangkan dakwah itu ya. Apa kata-katanya mereka? Lapor sama Nabi Musa. Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Ya, inna fiha qauman jabbarin. Itu ada orang yang kuat, kejam, kusro, kasar. Lanjut. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Ya, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Coba saya tanya, orang ini mau tantangan apa enggak dengan pikirannya kayak begini tadi? Ya. Enggak mau. Yang doleh enake ae. Lho wong orangnya kayak begitu kasar-kasar kusru-kusru kok saya disuruh masuk sana? Ya enggak lah. Nanti yang orang itu yang kusru-kusru kasar-kasar itu sudah keluar, mereka dari sana baru saya masuk. Ya pakai bahasa Jawa ya doleh enake orang gini itu. Ya justru karena ada banyak tantangan itulah orang perlu menyerahkan persoalan itu kepada Allah. Dan jangan dianggap tidak penting itu orang menyerahkan persoalan kepada Allah itu. Saya rasa masing-masing kita itu besar atau kecil punya pengalaman spiritual betapa Allah menyelesaikan problem yang kita hadapi itu dengan cara menyerahkan tawakal kepada Allah. Dengan bahasa lain orang itu bisa mengosongkan, tidak ada opsi ketika dia menghadapi problem itu kemudian menyerahkan sama Allah. Tapi dengan yang di awal tadi saya katakan, menyerahkan al-i'timadu 'ala Allah, berpegang teguh kepada Allah, kemudian fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha, melakukan sebab-sebab yang diizinkan menurut syariat. Nah, begitu. Maka balik ke ayatnya tadi, ya Musa, wahai Musa, di sana itu orangnya kusro kasar. Kami tidak akan masuk di sana kalau tidak orang kasar-kasar kusro-kusro itu keluar di situ. Kalau mereka sudah keluar baru kami masuk. Tapi pikirannya orang yang Allah berikan nikmat beda, tidak begitu. Nah, itu kan sampean tidak cari yang mudahnya saja, gampangnya saja. Tapi ada orang yang diberi nikmat oleh Allah lalu memberi nasihat kepada utusannya Nabi Musa tadi. Apa nasihatnya? Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Bentar, saya potong dulu. Takwa itu mengambil dari yakhafuna an'amallahu alaihima. Ada dua orang minalladzina yakhafuna an'amallahu alaihima. Saya tanya, orang punya rasa takut itu nikmat apa enggak ya? Takut sama Allah maksudnya. Tapi publik masyarakat kita itu mengatakan yang namanya nikmat itu apa? Hal-hal yang bersifat fisik, harta benda, makanan, minuman, ini nikmat itu. Tapi orang punya menonjolkan khauf, rasa takut sama Allah ini
tidak dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Padahal tidak. Jadi kalau orang menonjolkan rasa takutnya sama Allah, khaufnya sama Allah, maka orang jadi berhati-hati di dalam hidupnya itu. Jadi rasanya nggak ada orang korupsi, orang berbohong, orang ini macam-macam itu ya, karena rasa takutnya sama Allah sangat tinggi. Dan itu kenikmatan itu. Makanya saya sering memberikan ilustrasi, ibaratnya itu ada anak pulang dari sekolah tiba-tiba secara bergegas-gegas ngomong sama ibunya, sama bapaknya, sama mamanya, alhamdulillah saya dapat kenikmatan apa? Tadi teman saya itu berkelahi atau teman saya itu minum-minuman, saya diajak, saya tidak mau itu. Karena dia punya rasa takut sama Allah, kemudian itu enggak jadi dilakukan. Sama dengan yang ada di hadis itu loh. Yang sering dibahas orang itu, ada 3 orang pemuda masuk di gua itu ya. Masih ingat ya? Iya, bukan asal Bukafi itu. 3 orang pemuda di dalam hadis yang di Riyadhus Shalihin bab hadis nomor 12 kalau tidak salah itu ya. Tapi tiba-tiba kemudian pintu gua itu tertutupi oleh batu yang besar. Secara zahir anak ini tidak bisa keluar, didorong dari dalam karena terlalu besarnya nggak bisa. Tapi kemudian menonjolkan rasa kebaikan. Dia punya investasi kebaikan itu 3 orang itu. Salah satunya itu pernah naudzubillah berkesempatan untuk berzina, tidak ada orang lain kecuali dirinya sama lawan jenisnya yang berbeda tadi. Tapi tiba-tiba kemudian tidak jadi, karena yang perempuan membisikkan di telinganya yang laki itu dengan bahasa kita, Mas sampai tidak boleh mengurai cincin saya itu. Aku lari menjauh, tidak jadi berbuat zina. Cuma itu pemuda di dalam hadis gitu maksudnya ya. Pemuda di situ. Nah ini adalah potensi kebaikan yang dia miliki tadi, karena dia punya rasa takut sama Allah. Itu kenikmatan luar biasa. Dalam firqatun najiyah wa taifah al-mansurah itu disebut tarkul ma'asi. Orang bisa menonjolkan kebaikannya kepada Allah karena dia pernah punya pengalaman untuk meninggalkan kemaksiatan. Tarkul ma'asi kazina wal khamr ya, wa ghairu dzalik ya, dan sebagainya. 2 orang yang bertakwa yang Allah beri nikmat itu memberi nasihat kepada kurirnya atau utusannya Nabi Musa tadi. Apa nasihatnya? Di situ diterjemahkan serbulah. Tapi kalau lebih santun bahasanya masuklah kamu. Udkhulu alaihimul baba. Monggo. Masuklah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Ya, terus jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Yang diambil itu bertawakallah tadi. Tapi nasihatnya tadi udkhulu alaihimul bab. Kamu masuk aja lewat pintu depan itu yang sebaik-baik. Berarti tidak masuk lewat pintu apa? Belakang atau pintu samping. Sekarang kalau rumah nggak ada pintu samping sekarang ya. Pintu depan semuanya. Udkhulu alaihimul bab, masuk aja kamu lewat pintu depan. Fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun. Kalau kamu masuk nanti kamu menang. Tapi jangan lupa tawakal 'ala Allah. Sekarang saya tanya, tawakal itu bisa ada pertolongan dari Allah dengan tiba-tiba enggak? Yang tidak bisa dikalkulasi oleh manusia. Jawabannya iya. Hanya kita yang kurang, mohon maaf, mungkin kurang serius terhadap itu. Coba saya selipkan sedikit. Surat apa, ayat apa yang kita baca setiap hari bahwa kita ini menyatakan sama Allah minta pertolongan. Dan kita baca lebih dari 30 kali. Al-Fatihah. Ya.
Itu dulu kan sudah pernah dibahas. Mestinya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi sak pinter-pinternya orang ahli dalam bahasa Arab tidak boleh membacanya dibalik karena susunan itu sudah betul. Cuma kalau dianalisa dari sisi bahasa Arab, mestinya iyyaka ini di belakang. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi mengapa ditaruh di depan sama Allah? Supaya orang fokus. Nakhusuka bil ibadati ya Rabb. Saya hanya mengkhususkan kepadamu. Ditambah dengan hadis idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah. Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami dalam kitab Firqatun Najiyah itu disebutkan minta pertolongan untuk pertolongan apa? Pertolongan dunia saja apa pertolongan dunia dan akhirat? Jawabannya fi amrin min umuri dunya wal akhirah. Minta pertolongan baik dalam konteks pertolongan untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Orangnya dobal itu persoalan dunia apa persoalan akhirat? Kalau tidak masuk sepak bola itu loh, itu perkara dunia apa perkara akhirat? Boleh nggak minta pertolongan sama Allah? Boleh. Menurut media ada tim yang sebelum main itu membaca Al-Fatihah, minta pertolongan sama Allah. Qadarullah, Allah menggiring tim itu menjadi 4 besar. Betul ya? Ada nggak pengamat sepak bola internasional yang memprediksi bahwa itu masuk di 4 besar? Rasanya nggak ada. Tapi mengapa tidak dilihat dari sisi spiritualitas keimanan? Oh, ini dapat pertolongan dari Allah. Kalau sampean balik Pak ya. Ini 4 besar. Ini rada menyimpang tapi ada hubungannya dengan ini. Ada enggak kesebelasan besar yang merupakan dedengkotnya sepak bola tapi enggak masuk 16 besar? Ya, yang paling menyolok mana? Mengapa tidak dilihat? Ini dihukum sama Allah. Mengapa? Dia kampanye LGBT. Mulai dari pesawatnya sampai di pitanya, sampai tutup mulut, sampai di sepatunya semuanya labelnya LGBT. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya, hukum kami, syariat kami, kamu mau injak-injak di negara muslim, pulang. Nah, nggak bisa begitu kan? Ada nggak pengamat sepak bola dunia yang mengamati bahwa dia akan gagal tidak masuk 16 besar? Nggak ada. Wong Jerman itu pernah menjadi Piala Dunia 4 kali. Brazil 3 kali kalau tidak salah, Indonesia lain kali. Loh, jangan tertawa, mestinya amin gitu kan ya. Kok tertawa sih? Ya. Indonesia lain kali, amin. Ya begitu maksudnya itu. Kapan-kapan. Ya. Itu jadi campur tangan Allah di dalam memenangkan sesuatu dalam arti yang baik itu jangan disepelekan. Dari sudut pandangan apa? Tauhid. Banyak kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian besar yang tanpa dihitung itu bisa sukses. Maka balik ke ayat tadi bahwa nasihatnya sudah baik. Tawakal itu sampai masuk di pintu yang depan. Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Kamu menang. Tapi jangan lupa ikut sertakan Allah dalam tawakal. Kalau begitu orang bertawakal ini potensi menjadi orang yang dinamis dan orang yang optimis apa orang yang pesimis ya? Kalau saya optimis, baik ya. Saya menemukan cerita ya walaupun ini Nabi ya. Kalau mungkin yang kita alami itu tidak sekelas Nabi, tapi mungkin mirip-mirip dengan itu tentang kesuksesan individu masing-masing itu. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan tidak langsung tidak langsung ke Madinah kan? Menyelinap dulu, masuk dulu di mana itu?
di gua. Berapa hari itu? Ya. Pertanyaan saya, kok tidak bisa terkejar oleh orang-orang kafir? Nah, itu. Ambil pakai dalil, jangan pakai apa namanya cerita-cerita yang tidak berdalil. Yang katanya ada sarang burung, yang katanya ada apa namanya laba-laba. Ada dalilnya enggak? Kalau tawakal ada. Begitu Rasulullah SAW sama sahabatnya itu masuk di gua itu, ya namanya Abu Bakar orang biasa melihat apa namanya orang yang mengejar itu pikirannya menjadi kecil. Kata Abu Bakar, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar. Saya melihat kakinya orang kafir di atas itu, tapi saya bersama Nabi itu di gua. Nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar. Wa hum ala ru'asaina, dan mereka itu persis di kepala kita. Nah, ini kelasnya Nabi, kelasnya sahabat. Kalau kelasnya sampean mungkin kecil-kecilan, tidak sampai begini mungkin ya. Ya, wa hum ala ru'asaina, dan mereka di atas kepala kita. Fakultu, lalu saya ngomong sama Nabi, ini loh Pak, ya Rasulullah, di dalam gua, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamai la absarna. Nabi, itu orang kalau di atas itu dia melihat kakinya sendiri, tahu ada kita di sini, saking dekatnya. Apa jawabannya Nabi? Wa ma dhannuka ya Abu Bakrin, sampean tidak boleh suudzon sama Allah. Sampean itu ngomong apa? Kalau kita ini berdua, yang menemani bertiga siapa? Nah, di situ. Mengapa aspek-aspek ini tidak kita tonjolkan itu, Pak? Kadang-kala orang itu menurut perhitungannya itu sudah akan sukses, tapi enggak, di balik itu Allah menghendaki beda. Beda. Nah, minta tolong dibaca surat yang ke-9 ayat 40. Di kitab itu tidak ada. At-Taubah. Semoga tidak salah menyebut itu ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu wa idh akhrajahu alladziina kafaru tsani atsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang paling populer di bagian akhir itu la tahzan innallaha ma'ana. Ya, tapi mulai dari awal. Ayat 40. Yeah. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yeah. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Jadi ini adalah penting untuk dipakai dasar bagi kita, walaupun itu kisahnya Nabi, tapi kan Nabi menjadi uswah bagi kita semuanya, contoh. Pada saat-saat yang krusial itu orang perlu menyerahkan persoalan itu kepada Allah. Tetapi tentu saja dimulai dari awal tadi. Al-i'timadu 'ala Allah, al-i'timadan shadiqan hakikian, menyerahkan kepada Allah, tapi berikutnya fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha, melakukan sebab-sebab yang diizinkan itu. Kalau kamu tidak menolong, maka Allah akan menolong. Coba saya ingatkan yang pelajaran zaman dulu. Menangnya Nabi Muhammad di dalam perang Badar itu faktor apa yang paling dominan? Saya ulangi, menangnya Rasulullah di dalam perang Badar itu faktor apa yang paling dominan? Pertolongan Allah. Dibalik pertanyaannya. Zahirnya kalau tidak ada pertolongan Allah, menang apa kalah? Kalah. Karena itu terjadi di 1 tahun berikutnya ketika perang apa? Uhud. Dan itu diabadikan di Quran, kemenangan perang Badar tadi dan kekalahan perang Uhud.
Dengan maksud supaya orang yang hidup di 2022 dan seterusnya, ini karena ngajinya 2022, supaya bisa mengambil pelajaran. Begitu melihat situasi yang tidak seimbang antara kekuatan orang Islam sama orang kafir, Nabi menyerahkan persoalan ini kepada Allah. Masih ingat bahasanya itu? Bahasanya Nabi apa? Pakai bahasa Indonesia saja. Jadi yang dituding itu orang kafir. Allahumma hadhihi Quraisya'u bi fakhriha wa khuyala'iha wa khailiha. Ini orang kafir, mereka datang dengan kekuatannya, dengan kesombongannya. Tahaduka wa tukadzibu rasulaka, untuk memusuhi engkau ya Allah dan mendustakan rasulmu. Itu kalkulasi kalah 313 sama ribuan. Terakhir, dan itu di beberapa tafsir juga ditulis itu untuk menafsiri apa namanya surat Al-Maidah itu ya. Kemudian Rasulullah menyerahkan itu. Allahumma in tuhlik hadhil sahabatu min ahli Islam la tubat fil ardi abadan. Ya Allah, kalau ini habis yang saya bawa ini umat Islam ini, jangan harap engkau disembah lagi di bumi ini untuk selama-lamanya. Itu kan ultimatum kan, ya, mengancam gitu. Ini kalau habis jangan harap engkau disembah. Ada nggak pertolongan dari Allah? Ada. Berupa apa? Malaikat datang. Jumlahnya 1000. Nah, itu sering saya tanya. Kalau sekarang 2022 sampai minta pertolongan sama Allah supaya malaikat diturunkan, kira-kira masih diturunkan nggak sama Allah? Bisa nggak? Tapi begitu sudah turun terus tanya sampean, tugasku apa, Cak? Ya apa ya? Dari itu kan menandakan situasi krusial itu tadi, ya, menjadi menang. Ya, mau pakai kalkulasi apa, perhitungan bagaimana, Nabi akan kalah tapi menang. Nah, kata Syekh Jamil Zainu, orang Islam itu kelemahannya di aspek itu yang sekarang ini, aspek itu. Kebersihan dirinya sendiri dari akidah, bersihnya dari ibadah, bersihnya dari sesuatu yang syubhat, yang haram-haram, begitu menyerahkan sama Allah, itu akan diberi pertolongan. Karena apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Memberi pertolongan kepada umat Islam ini kewajibannya Allah. Lah kalau kewajibannya Allah, haknya orang Islam. Nah sekarang dibalik, itu tadi kisahnya perang Badar, dibalik sekarang. Perang Uhud, menang apa kalah? Kalah. Minta tolong dicocokkan surat Al-Imran 152. Dulu sudah pernah dibahas tapi diulangi lagi. Ya. Jumlahnya kan banyak itu, tapi bisa kalah. Faktornya apa? Terjadi kekalahan itu faktornya diabadikan di dalam surat Al-Imran 152. Apa terjemahnya? Surat Al-Imran 152. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu. Yeah. Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ya. Apa itu ayatnya itu di awal itu bunyinya? Walaqad sadaqakum wa dahu irtakhusunahum bi'idnih. Allah telah memenuhi janjinya ketika kamu membunuh mereka atas izin Allah. Di ayat yang lain diterangkan bahwa yang perang Badar. Ini di awal perang Uhud itu menang umat Islam itu. Allah telah mengizinkan kamu membunuh mereka. Walaqad sadaqakum wa, Allah telah memenuhi janjinya. Lah Allah memenuhi janjinya, lalu janjinya Allah itu kemudian direalisasi itu zaman Nabi saja apa sampai zaman sekarang? Zaman sekarang. Asal kita mau merespon apa yang disampaikan Allah. Tapi mengapa kok bisa kalah itu? Lanjut monggo.
sampai pada saat kamu lemah. Ya, hatta idza fasiltum, ketika kamu lemah. Lemah apa itu? Lemah iman. Makanya orang apa iman itu kan fluktuasi, naik turun ya. Kalau di Ramadan itu kira-kira grafiknya naik apa turun? Kalau begini di luar Ramadan? Ya, iya naik turun. Ya. Hatta idza fasiltum, ketika kamu lemah iman. Satu, jenengan titik ini. Dua, dan berselisih dalam urusan itu. ya, watanaza'tum fil amri. Itu kalau dirunut, berselisih mengenai apa? Berselisih mengenai instruksinya Nabi. Dan cuma satu, jangan turun dari gunung Uhud maksudnya. Satu tok. Sepertinya mereka itu lupa apa? Ini yang menginstruksikan Nabi. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad biasa, enggak, bukan Muhammad Surabaya, Muhammad Rasulullah. Nanti ada keterangannya, apa komentarnya. Jadi ada dua kelemahannya. Kamu menjadi lemah iman, kemudian berselisih pendapat tentang urusan itu. Berikutnya, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Tanya, apa Pak yang mereka sukai Pak? Orang senang harta benda itu zaman dulu tok tak sampai 2024. Iya, tak potong ya. Makanya kata Nurholis Majid, kalau syiriknya manusia itu kepada Allah itu dengan benda-benda dan barang-barang langit, barang-barang bumi, barang-barang mati, cara mengatasi gampang. Kalau orang sudah tidak percaya, bendanya dan barangnya dibuang, lalu orangnya istighfar. Yang susah dan sulit, kata dia, adalah mengatasi syirik kepada Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk kecintaan manusia kepada harta benda. Mengapa kecintaan manusia kepada harta benda? Mengapa begitu? Karena semua orang punya. Ustadz juga punya. Karena Ustadz juga manusia. Iya kan? Kiai juga manusia. Ini yang susah. Jadi kalau syirik kepada Allah itu dengan benda, barang dan sebagainya, kalau orang yang sudah nggak percaya, istighfar lalu dibuang, selesai. Tapi yang susah itu sekali tempo muncul dalam situasi. Maka di situ tadi kan diterangkan juga itu. Mengabaikan perintah Rasul. Mengapa kok mengabaikan perintah Rasul? Ya, wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Karena Allah menunjukkan tentang sesuatu yang sangat kamu sukai. Apa? Harta benda. Ya. Kata Pak Kiai Idris, bil fulus kullu syai'in mulush, bi ghairil fulush wa antum mamfush. Iya. Itu ilmunya Pak Kiai itu ya. Dan itu teori ini dipakai oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Kasih aja, gerocok aja duit sekian, beres kan? Ya, ya begitu. Wes lanjut monggo. Ini yang penting Pak berikutnya. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia. Terus? Dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Ini diterima Nabi, nabinya masih ada, baru tahun kedua dari Hijriah, ya. Jadi usianya Rasulullah masih ada 8 tahun berikutnya, dihitung dengan sekarang, karena kita mengerti wafatnya Rasulullah itu adalah tahun ke-11 Hijriah kan. Ini peristiwa tahun kedua. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirat. Berarti di dalam event perjuangan umat Islam ada kemungkinan orang yang bonceng hanya kepentingan dunia, ada enggak? Nah itu tadi ayatnya.
Dan itu berlaku bukan hanya zaman dulu. Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum. Karena para sahabat kemudian langsung di situ diberikan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, sekarang saya selipkan di dalam Al-Qaulul Mufid, Al-Utsaimin memberi komentar terhadap ayat itu. Apa komentarnya? Jadi ayat tadi menerangkan bahwa di awal peperangan itu kamu menang. Allah telah memenuhi janjinya karena kamu membunuh mereka atas izin Allah. Tapi berikutnya kamu lemah iman, kamu berselisih pendapat ya. Kemudian mengabaikan perintah Rasul. Ada 3 kelemahan. Itu diberi komentar hasalat azimatul muslimin lima siyatin wahidah. Terjadi kegoncangan di internal umat Islam karena ada satu maksiat tadi. Satu tok yang diselisihi dari perintahnya Nabi tadi. Tidak boleh turun, lalu mereka apa? Turun atas inisiatifnya sendiri. Karena melihat situasi sudah dianggap aman, sudah selesai, lalu dia mau turun. Terjadi kegoncangan hasalat azimatul muslimin lima siyatin wahidah karena satu tadi. Wa nahnu al'an nuridul intisar min Allah, dan kita sekarang mengharapkan pertolongan daripada Allah. Wal ma'asi katsiratun indana, padahal maksiat bertebaran, tidak mungkin. Jadi adanya pertolongan itu adalah dari kebersihan akidah dan ibadahnya umat Islam, bersih akidah dari perbuatan syirik dan bersih ibadah dari perbuatan apa? Bid'ah. Itu yang harus kita lakukan. Nah, disitulah maka Nabi tadi menyerahkan persoalan itu jadi menang, tapi sebaliknya ada yang tidak mengikuti Nabi kemudian bisa kalah. Oh, kalau orang menghadapi satu problem masalah besar itu diperlukan tawakal. Jawabannya iya. Nah, tadi saya janjikan dalam bahasa Indonesia saya mau bacakan tentang pendapatnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang dinukil dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa arahu al-i'tiqadiyah wa sufiyah. Pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bidang akidah dan sufi. Beliau mengatakan begini tentang tawakal. Saya setuju apa enggak ya? Sebelum itu saya tanya dulu. Misalkan saya sakit, lalu kita semuanya sakit. Minum obat sudah, istirahat sudah, periksa sama Pak Dokter sudah, mengikuti dietnya sudah, lalu menyerahkan sama Allah ya. Terus ditanya ujung-ujungnya, Pak, sampean sakit? Iya. Sampean minta waras apa minta mati? Jawabannya apa? Kalau sampean yang sakit atau saya yang sakit? Jawabannya malah yang tanya dimarahin. Wong loro kok ditakoni apa? Ya mesti minta waras, kan begitu kan? Ukuran jenengan begitu kan? Kok kita enggak pede ya. Tapi saya Abdul Qadir Jailani beda. Apa? Kalau ditanya begitu ya terserah Allah saja. Jadi saya nggak nggak milih sehat, enggak, terserah Allah. Lu kok begitu saya? Karena saya yakin keputusannya Allah itu tidak ada yang salah dan tidak akan berubah. Kalau saya sudah berikhtiar begini, lalu di tengah-tengah pengobatan saya ditakdirkan mati, ya saya ini bisa mati. Bener nggak Pak kira? Nggak milih. Nah kalau kita masih milih apa? Milih sehat. Kalau dia nggak milih. Nah sekarang saya tanya, menimbang tadi ditimbang antara orang yang masih milih dengan menyerahkan sama Allah, itu kira-kira kadar imanannya bagus yang mana kira-kira? Bagus yang mana? Yang menyerahkan kan? Mengapa sampean tidak memilih yang ini tadi, menyerahkan sama Allah? Kok masih milih waras, milih sehat? Nah, jawabnya paling gampang. Saya dan sampean itu makomnya belum sampai ke situ. Iya toh? Sebenarnya
dilatih dan dididik itu bisa. Saya tidak perlu sebutkan orangnya, sudah wafat. Di Sepanjang itu pernah ada tokoh Muhammadiyah, ya, beliau juga dosen, sakit di Siti Khadijah. Entah 20 tahun yang lalu apa 25 tahun yang lalu saya sambangi. Gerak nopo Pak? Biasa wong tua loro ono ae penyakit. Tapi sampun wis obate ya iki. Apa jawaban berikutnya? Wong loro iku Mas, saya dipanggil Mas waktu itu karena saya masih muda. Itu wong loro iku Mas, badene mek loro. Nek gak waras ya mati, wis mek kutok. Bener gak? Kira-kira kemudian orang yang diuji sama Allah dengan begitu, lalu pikirannya seperti ini orang biasa tadi, bukan selevel Syekh Abdul Qadir Jailani. Kira-kira semakin mempercepat dan mempermudah kesembuhan enggak kira-kira daripada stres terus misalnya. Iya sakit ini dan sebagainya, gimana kok enggak waras-waras kan begitu kan? Pasrah saja sama Allah. Nah kalau versi saya tadi enggak milih, terserah Allah. Mengapa? Karena saya yakin keputusannya Allah enggak ada yang salah. Itu kalau sampean dan saya ditanya mulai lahir sampai sekarang, nasib kita itu ada yang salah enggak? Ada yang keliru rezeki kita? Enggak. Ya sudah, benar sampai ini. Yang akan datang tidak tahu, berarti boleh ikhtiar untuk mencari yang terbaik. Nah, dalam bahasa Indonesia, Syekh mengatakan begini, tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah dan membersihkan diri dari segala pilihan. Jadi nggak milih, menyerahkan kepada Allah, ya, dan membersihkan diri dari segala pilihan. Tunduk dan patuh kepada takdir, sehingga dia yakin bahwa tidak ada perubahan dalam bagian. Tidak ada perubahan dalam bagian. Apa yang sudah ditetapkan Allah kena kita tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain. Dan apa yang sudah ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kita. Nah begitu. Kelihatannya ini bahas tawakal, tapi ada relevansinya dengan itu tadi. Coba yang ya, minta tolong dibukakan bab 60 itu ya, di kitab itu. Bab 60 itu membahas mengenai takdirnya Allah. Ya, takdirnya Allah. Di dalam bab 60 itu ada hadis dari Ubadah bin Samit yang memberi nasihat kepada anaknya. Ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kalau tidak salah begitu hadisnya. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Ubadah bin Samit. Diriwayatkan bahwa Ubadah bin As-Samit berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Ya, terus? Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpa. Ya itu. Urut-urutannya takdir dalam kitab itu syarahnya begini Pak. Pertama adalah al-ilmu, ilmunya Allah. Tidak diketahui oleh manusia. Kemudian al-kitabah, tulisannya Allah, juga tidak diketahui oleh manusia. Yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak Allah, tidak diketahui oleh manusia. Sekarang jam 7 kurang 10 menit. Apa kehendaknya Allah 10 menit lagi terhadap kita semuanya? Kehendaknya Allah untuk kita semuanya. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, iya kehendak kita. Yang saya maksudkan kehendaknya Allah. Manusia boleh merencanakan, tapi tidak semua yang direncanakan pasti sukses. Yang saya tanyakan kehendaknya. Maka urut-urutannya takdir dari pertama adalah ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, tulisannya, yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Orang hanya mengetahui yang keempat, al-khalq, kejadian. Begitu kejadian tahu.
Ya guyonnya begini, tapi itu juga benar. Ada nggak habis ngaji kemudian jamaahnya pulang kemudian di rumah kemudian meninggal? Ada nggak? Enggak, di masyarakat itu loh kejadian. Ada loh kejadian-kejadian begitu, ada nggak? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang. Ya. Ya. Jadi kita nggak tahu. 10 menit berikutnya itu tidak tahu apa yang terjadi. Ya, maka kata Ubadah bin Samit, ya bunaya wahai anakku, engkau tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman. Innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama annama sabakan lam yakun liyukhti'aka. Apa yang Allah tetapkan kena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain. Wa ma akhta'aka lam yusibaka. Dan apa yang tidak ditakdirkan Allah kena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Berarti perjalanan kita sampai sekarang itu sudah baik dan benar. Mengapa kau Ubadah bin Samit itu bisa memberi nasihat kepada anaknya seperti itu? Lanjut. Oh, istri tutup ya. Ya bunaya sami itu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Allah itu dawuh. Monggo. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa dawuhnya Nabi? Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah kolam atau pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, ya Tuhanku, apa yang harus kutulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya, tidak tahu. Maka Ubadah tadi, mengapa kalau saya bisa memberi nasihat kamu begitu? Bahwa apa yang ditetapkan Allah kena kamu tidak mungkin bisa geser kena orang lain. Dan apa yang ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Jangan pengalaman enggak? Kalau kaitannya dengan pernikahan dan perkawinan, seorang A sama seorang B seolah-olah zahirnya itu sudah mau nikah, tapi bisa-bisa tidak jadi. Bisa enggak? Bisa. Banyak orang punya pengalaman begitu. Masyarakat di masyarakat itu. Ya. Dan saya pernah, ya Ustaz gimana itu enggak jadi? Ya sudah, itu kehendak takdir. Ya, kehendak Allah maksudnya. Nah, begitu ya. Manusia tidak tahu. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqa wal qalam. Kemudian Allah berkata kepada qalam setelah Allah menciptakan tadi, uktub, tulis. Ya, karena hadis itu untuk kita diberikan gambaran kayak begitu. Terus qalam itu tanya, ya Rabbi wa madza aktub? Apa yang harus saya tulis? Kata qalam, tulis segala sesuatu sampai pada hari kiamat. Maka dari sisi lain, kalau orang sudah tawakal lalu Allah memberikan begitu, ketika ada prestasi baik, sesuatu yang diraih, dia tidak terlalu berbangga karena ini sudah tulisannya di sana. Sebaliknya kalau ada sesuatu yang luput dari dirinya, maka dia tidak terlalu menyesali. Mengapa? Oh, kalau begitu bukan rezekinya, bukan takdirnya. Peristiwa kecil-kecil di masyarakat ada seperti itu, ya. Maka saya rasa dalam situasi terutama dalam kerepotan manusia itu harus ada memasukkan satu titik, dan itu paling serius. Titik itu apa? Tawakal kepada Allah. Di dalam ayat yang lain diterangkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencarikan jalan keluar dari problematika kesulitan orang itu. Hanya saja deretannya indikator takwa ini loh Pak, yang banyak sekali. Saya ulangi, barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan apa? Memberikan jalan keluar daripada kesulitan orang itu tadi, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hanya saja itu indikator ketakwaan ini harus diurai. Ada aspek-aspek yang bersifat spiritual, yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib. Ada aspek-aspek yang orang itu harus berpikir tentang masa depan. Itu diambilkan dari wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqwa. Ada aspek-aspek orang itu harus adil, i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Jadi kalau itu semuanya kriteria ketakwaan itu sudah dipakai semuanya, maka ada solusi dari problemnya manusia itu, baik secara individu maupun manusia itu secara berkelompok. Kita kasih contoh secara berkelompok, kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, ya, itu hitungan kalkulasinya orang nggak pinter kayak kita semuanya. Itu kira-kira kekayaan Indonesia itu dimakan 2 kali lipat penduduk Indonesia masih ada atau kurang kira-kira? Tanya sama ahlinya ya. Tapi mengapa kok keadaannya begini? Karena tidak mendasarkan pada prinsip takwa, dan prinsip takwa itu salah satunya adalah adil. Sudah adil nggak distribusi ekonomi? Belum. Yang kaya, yang miskin, ya itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal menyerahkan kepada Allah, maka orang itu akan dicukupi sama Allah. Nah, itu kan hal-hal yang tidak bisa dihitung, diprediksi, tapi kemungkinannya ada, karena dalam konsep iman kita itu adalah ada. Surat At-Tolak ayat yang kedua dan yang ketiga itu menjelaskan begitu. Jadi ini sangat spiritual, mencintai Allah juga iya, takut sama Allah juga iya, dan sekarang itu tawakal kepada Allah. Bukan perhitungan rasionalitas, tapi ini kemudian mengharapkan supaya Allah itu ikut campur tangan menyelesaikan urusannya manusia. Nanti kita lanjutkan membahas mengenai al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah. Merasa aman dari murkanya Allah itu tidak bagian daripada tauhid, ya. Kemudian yang kedua adalah putus asa dari rahmatnya. Saya rasa itu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat. Nggih, Pak, Mas Suri, monggo. Ya, Ustaz, terkait sama tawakal versinya Syekh Abdul Qadir Jailani kan tidak ada option ya, jadi terserah Allah apa yang akan diberikan. Sementara kita sebagai orang awam itu selalu berharap apa yang kita mintakan itu menjadi harapan yang terpenuhi. Tetapi kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika sakit itu berdoa agar Allah yang memberikan kesembuhan dan menghilangkan penyakitnya dan seterusnya begitu ya. Berarti itu tentu saja mengharap kesembuhan, tidak mengharap terserah Allah begitu. Bahkan ada cerita kan kalau berdoa, ada pemuda berdoa yang kemudian doanya ya kalau kamu mengabulkan ya setelah itu malah justru tidak baik ya. Kira-kira bagaimana Ustaz? Pandangannya dari sisi itu Ustaz. Iya. Ada orang sakit lalu diparani Nabi, ditanya, ala arki kabiruqyatin ja'ani biha Jibril. Pak, sampean mau saya bacakan doa, saya bisa begini, ini diajari Jibril. Lalu orang itu menjawab, bala ya Rasulullah bi abi wa ummi ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi, monggo. Terus orang itu dibacakan begini. Nah, yang ditanyakan tadi ada di bacaan ini. Bismillah arkika wallahu yashfika. Allah yang menyembuhkan kamu. Min kulli da'in fika, dari semua penyakit yang ada di dalam. Itu maknanya adalah andai kata Syekh Abdul Qadir Jailani tadi sehat, itu bukan faktor ini, faktor itu, faktor ini, tapi faktornya Allah. Maknanya di situ. Bukan kemudian orang itu, ini yang saya pahami dari sini, minta supaya diberi sehat, menyerahkan kepada Allah. Karena takdirnya Allah itu tidak akan berubah. Tapi kalau kemudian ditakdirkan sehat tidak jadi mati, berarti itu Allah yang menyehatkan saya tadi. Bukan minta sehat. Tapi Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah yang menyembuhkan. Kalau sampean sehat, Allah yang menyembuhkan.
Ada lagi doanya Rabbina sa'adil ba'sa isfi anta syafi, engkau ya Allah yang menyembuhkan. Kalau ini sehat orang ini berarti yang menyembuhkan Allah. Sekarang saya tanya, adakah ada yang kata ada orang sakit itu kemudian mati? Jawabannya ada. Berarti yang mematikan siapa? Allah. Sama. Wallahu yuhyi wa yumit, baik yang menyembuhkan maupun yang menghidupkan maupun yang mematikan. Sama-sama dikembalikan ke sana. Tidak berlawanan dengan itu. Jadi saya menyerahkan sama Allah. Adapun yang terakhir yang dilarang tadi, kalau orang berdoa itu nanti masuk di bab berikutnya. Tidak boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Allah marhamni in syi'ta, maghfirli in syi'ta, Allah marhamni in syi'ta. Itu maknanya orang itu tidak serius di dalam memohon kepada Allah. Lah kalau diperbandingkan, oh Kak Ustaz, kalau begitu kita harus serius mohon sehat sama Allah. Iya. Tapi kalau diperbandingkan dengan ya orang yang menyerahkan sama Allah, itu level derajat daripada keimanannya lebih tinggi daripada orang yang hanya menyerahkan sama siapa? Allah, daripada orang yang masih apa? Minta. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya, begitu. Karena kita nggak tahu. Nah, begitu. Cukup Pak ya? Nggih Bu. Salam. Kenapa Bu? Oh ya. 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 Dalam makna bahasa, kafir itu menutup diri. Nah, menutup diri dari keimanan itu juga kafir. Tapi ada juga sebut-sebutan kafir. Orang itu maknanya mengingkari, menutup diri dari nikmat itu seolah-olah bukan dari Allah. Tapi yang paling jenengan tanyakan tadi, apakah orang yang bukan dari Islam itu kafir? Jawabannya ya iya. Ya, itu kalau dalam ayat Al-Quran kan sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun, itu kafir. Ada lagi, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Menjadi kafir orang yang mengatakan Allah itu satu bagian daripada yang tiga. Ya begitu. Ya. Jadi saya rasa tidak apa-apa kita mengatakan orang Islam itu berkeyakinan orang yang bukan Islam itu adalah orang apa? Kafir. Nggih, begitu Bu. Tidak apa-apa. Malah disuruh dalam Al-Quran. Ya. Nah, secara saya itu mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.